untuk menjaga agama Islam ini agar sekarang tidak terkontaminasi. Dari Madinah ke Kufah, sekarang dibagi ke Basra. Ke Basra. Siapa yang di Basra? Di Basra adalah Imam Ali Al-Mandini. Imam Ali Al-Mandini adalah seorang yang paling paham tentang cacat redaksi riwayat dan hadis. Beliau, Imam Ali Al-Mandini ternyata masih punya teman juga, sobatnya Pak Haji, Imam Yahya bin Ma'in, yang paling paham tentang ilmu Rijalul Hadis dan Jahar wa Ta'dil. Tapi tidak cukup cuma 2 kota. Masih perlu satu lagi ahli yang memiliki sekarang sanad-sanad tentang semua sahabat. Siapa orangnya? Ada di Baghdad, pindah ke Baghdad. Siapa namanya? Namanya Imam Ahmad bin Hambal. 4 orang guru besar Islam ini, Kufah, Basrah, Baghdad, dari mulai Imam Abu Bakar Abi Syaibah, Imam Ali Al-Mandini, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Ahmad bin Hambal, berempat ini punya murid kesayangan yang paling berbakat, paling jenius. Siapa namanya? Namanya Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari. Jadi ilmu keempat imam ini ada di dalam keilmuan Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari. Dan muncullah sebuah kitab yang luar biasa waktu itu, mengemparkan semua dunia intelektual dengan nama Sahih Al-Bukhari. Inilah metodologi penggabungan dari 4 imam besar ini, Pak. Jadi yang paling mengetahui sekarang riwayat asar ini adalah Irak. Dan ditutup dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita mau bicara tentang jalur periwayatan, harusnya kita ambil yang paling utama, yang paling tinggi. Tapi Imam Al-Bukhari kan sekarang begitu wafat sekitar tahun 250 atau 256 Hijriah, yang namanya Ahmad bin Isa ini kan belum lahir. Karena Ahmad bin Isa ini juniornya Imam At-Tabarani, pemilik kitab tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari. Tahun 310 Hijriah. Berarti seniornya. Maaf, itu belum lahir apa emang nggak ada? Ya ini kan kalau kita bicara sekarang, kalaupun ada, harusnya kan tercatat, Pak Haji. Oke. Kan di sana ada imam sekarang Abu Daud As-Sistani. Ada sekarang yang mengumpulkan kitab Jarh wa Ta'dil, Imam Abu Hatim. Nomor 1. Imam Abu Hatim adalah pengumpul perawi Jarh wa Ta'dil dari semua mustahid, ahli fikih, ahli hadis, ditulis di situ. Irak, Pak Haji. Imam Abu Hatim di mana tinggalnya? Di Basra. Kalau memang sekampung dengan Ahmad Al-Muhajir, ya gimana mau ditulis orang yang nggak ada? Itu tadi 4 kota ya? Kufah, terus apa? Basra, Baghdad. Basra, Baghdad. Tarim mana? Ya. Nggak ada Tarim. Tarim nggak masuk sejarah, Pak Haji. Nggak masuk. Nggak masuk. Tapi lebih mulia dari Mekah Madinah tuh. Masya Allah. Diglorifikasikan sama mereka. Tarim sampai dinyanyiin sama Ustaz Abu Somad kan? Iya. Ya Tarim, ya Tarim. Jadi nggak ada di 4 kotanya, nggak ada Tarim. Nggak ada. Yaman mah nggak masuk sebagai salah satu kota yang dikunjungi atau diambil ilmunya. Ya, dalam sejarah Islam itu bahwa perpustakaan terbesar dan pertama kali dibangun itu kan bukan di Mekah, di Madinah, apalagi di Tarim. Oh, itu Tarim. Di Baghdad. Perpustakaan Al-Nizamiyah namanya. Makanya semua menjadi pusat ilmu pengetahuan. Baghdad, Basra, Kufah, semua di sana. Dan kalau kita mau jujur secara kita bicara fakta historis, dari kurang lebih 156 atau 157 ahli hadis, coba silakan sebutkan yang berasal dari Makkah Madinah siapa? Imam Malik bin Anas, 1. Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Qadi Fudail bin Iyad, cuma 3. 153 orang lagi orang mana? Orang Irak dan Iran, Pak Haji, semuanya. Jadi yang menguasai ilmu pengetahuan intelektualitas zaman sekarang, dinasti sekarang Abbasiyah itu ya Irak dan Iran. Makanya ini banyak diselewengkan, ini Mekah Madinah kalau kota suci, betul. Tapi kalau sekarang kita bicara tentang fakta intelektual, fakta historis zaman dulu, ya ini Irak. Pintu masuknya adalah Kufah, Basra, Baghdad, akhirnya menyebar kepada semua penjuru waktu dinasti Abbasiyah. Dan inilah yang disebut dengan Golden Age atau zaman keemasan Islam.
Makanya sebenarnya Ba'alawi ini bukannya sekarang kurang jauh belajar, memang nggak belajar. Nggak belajar mereka ya. Iya, cuman katanya kan Suhrawi si Padoh teh Pak Haji. Allah Asal dengar dari orang lain, masa ulama itu salah? Tidak ada sakralitas dalam Islam. Ulama boleh salah. Tulisan dalam kitab boleh tidak lengkap. Yang tidak salah itu Kanjeng Nabi Muhammad, pasti itu. Nah, ini dari dulu sampai sekarang masih banyak sakralitas yang memang sulit diterima oleh para santri-santri yang begitu menghormati dan mencintai gurunya, Pak Haji. Cuma ini harus kita terangkan, tidak ada sakralitas dalam Islam. Kita menghormati guru kita, oke. Sebagaimana Imam Syafi'i menghormati, memuliakan gurunya Imam Malik. Tapi coba kita sekarang harus bicara fakta intelektual. Bagaimana Imam Syafi'i sekarang merevisi berbagai pendapat fatwa Imam Malik. Apakah akan kita katakan, wah Imam Syafi'i suul adab? Ya enggak. Purifikasi, pelurusan atau melengkapi ilmu pengetahuan itu enggak ada istilah suul adab, enggak ada. Adab tertinggi adalah menjunjung tinggi kebenaran yang paling hakiki, yaitu hadis-hadis riwayat yang qot'i, yang pasti. Baik, jadi pemirsa, kesimpulannya bahwa apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Shawwaf dari Suriah di Rabithah Alawiyah ini, di mana dengan begitu meyakinkan Muhammad Al-Shawwaf ini memberikan penjelasan di depan Ketua Rabithah, yaitu Bapak Taufik As-Sakhaf. Dan Bapak Taufik begitu dengan PD-nya menyatakan kepada para muhibbin di hadapannya, dengar nggak tuh? Bahwa nasab Ba'alawi itu mutawatir. Mutawatir, bohongnya. Terusin, kurang komplit itu. Terus bilang mutawatir, bohongnya. Nah, ini beliau sebagai pengkaji Rijalul Hadis telah dengan gamblang, dengan jelas tadi mengurai bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Musawwaf itu mutawatir, bohongnya, bukan kebenarannya. Begitu Kiai ya? Ya. Terus juga tambahan kadang-kadang Pak Haji mereka bilang, yo kan ini kan orang juhud, mereka lupa ada kaidah ulama. Ajudu layan ma'ul tadwin. Kejuhudan seorang itu tidak menghalangi pencatatan. Para sufi yang begitu banyak dalam kitab-kitab tasawuf, apa yang dicatat? Kan itu orang-orang juhud semua itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu orang juhud, itu ditulis. Kenapa sekarang Ahmad bin Isa al-Muhajir yang kata orang juhud nggak tulis? Ya gimana mau ditulis? Balik orang yang nggak ada. Kemarin ditulis, oh jangan lagi, Doi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan ya, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kami ucapkan yang telah subscribe dan yang masih setia pada channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang sangat kita cintai bersama. Teman-teman, kalau kita lihat ya, perjalanan tentang polemik nasab yang dilakukan atau didukung oleh seorang Kiai Haji Roma Irama, ini sangat ironis teman-teman ya. Saya lihat framing-framing yang beliau dapatkannya, bahwa beliau tidak boleh membahas masalah nasab. Beliau di framing sebagai pedangdut murni, penaduk tulen, bahkan ya kemarin sempat disematkan setan tua ya, bahkan didoakan semoga cepat meninggal karena dahsyatnya pengaruh dari seorang Kiai Haji Roma Irama. Teman-teman, sadar atau tidak ya, kalau kita mau jujur, pergerakan Pak Haji Roma Irama itu sangat berisiko, sedangkan satu sisi beliau sudah populer, beliau sangat terkenal, untuk mencari uang dari ketenaran beliau itu sudah sangat mudah teman-teman. Namun di sini yang saya salut ya, saya apresiasi seorang Pak Haji Roma Irama berani mengambil resiko tingkat tinggi ya dari ulama-ulama sebagian ya mungkin teman-teman ya, yang tenar, yang populer cenderung tidak mau masuk wilayah nasab. Dalam hal ini oke lah, kalau tidak mau meneliti kita bisa maklum karena perlu waktu bertahun-tahun.
Namun yang sudah populer cukup bisa mengambil referensi dari orang yang telah meneliti. Dalam hal ini, Kiai Haji Imanuddin. Sempatkanlah waktu untuk masuk di situ sehingga tidak, mau izin teman-teman ya, cari aman karena memang resiko di tingkat pendukungnya atau followernya. Di mana semua ustadz-ustadz atau kiai yang sudah terkenal mempunyai konten media sosial yang namanya YouTube, teman-teman. Followernya sudah jutaan ya, penghasilannya sudah ratusan juta, sehingga memang di situ harus hati-hati ya agar umat Islam yang sebagai pendukungnya tidak terbelah bahkan tidak hilang karena berpotensi mengurangi pendapatannya. Mohon izin teman-teman ya, kalau mau beresiko sebenarnya jangan juga takut berterus. Sebenarnya resiko itu bisa didapat di mana aja ya, bukan hanya di wilayah nasab. Kalian ceramah pun bisa aja kalian menyenggol hal yang sensitif, bisa juga dihujat, bisa juga dihina walaupun bukan masalah nasab. Namun umat Islam Indonesia perlu orang-orang cerdik pandai yang namanya ustadz atau kiai yang telah mengetahui masalah isu nasab namun tidak masuk, alih-alih tidak masuk, tidak meneliti, justru ya menyinggung atau setidaknya memberikan pemahaman yang negatif kepada masyarakat bahwa ya dulu nggak ada masalah ya, kemarin baik-baik saja umat Islam Indonesia. Seakan-akan ketika ada penelitian Ki Haji Imanuddin, umat Islam gaduh, rame, cenderung diadu domba oleh pihak mereka. Ini pun narasi yang perlu saya luruskan teman-teman ya. Siapa bilang sebelum ada Ki Haji Imanuddin umat Islam benar-benar bersatu? Apakah sebelum ada penelitian FPI menjadi perwakilan umat Islam Indonesia secara organisatoris, secara mayoritas mendukung? Apakah seorang Rizik Syihab ya yang dielu-elukan oleh sebagian besar ya umat FPI mewakilkan umat Islam secara keseluruhan ya? Apakah semua organisasi yang namanya Islam bersatu sebelum ada penelitian Kiai Imanuddin? Sebetulnya memang ada juga masalah problem sebelum ada polemik nasab, teman-teman. Jadi nggak bisa dijadikan alasan. Kalau tujuan mereka mungkin ya mencari aman karena agar di bawah tidak gaduh, agar di bawah tidak berseteru, umat Islam seakan-akan bisa bersatu. Namun ketika ustadz-ustadz kiai-kiai yang sudah populer, apa enggak punya rasa tanggung jawab untuk sedikit ya meneliti karya-karya Ki Haji Imanuddin dan counter narasi yang dilakukan oleh klan Balawi. Apakah tujuannya akan membuat umat Islam lebih gaduh? Tidak, teman-teman. Kalau porsinya objektif, insya Allah umat Islam justru menambah wawasan, lebih cerdas lagi. Yang pada akhirnya tinggal disimpulkan, umat Islam yang setuju silakan ya kan Balawi sebagai cucu Nabi, yang tidak setuju minimal tidak membatalkan yang namanya syariat Islam, tidak membatalkan sebagai umat Islam. Ini tinjauan yang harus digali demi kecerdasan umat Islam Indonesia oleh ustadz-ustadz atau kiai yang populer dan mempunyai gelar LC, S3, doktor. Insya Allah itu sangat bermanfaat. Dan sekarang seakan-akan juga saya lihat ya, ustadz-ustadz yang sangat terkenal tidak masuk wilayah nasab, seakan-akan menjadi pendukung Balawi, secara nggak langsung mendukung bahwa beliau Balawi itu organisasinya maupun ya klannya tersambung ke cucu Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau saya lihat beliau tidak meneliti, hanya ya tidak ingin membuat gaduh di tingkat bawah. Dan klan Balawi jangan juga merasa jumawa, gede rasa apabila ustadz, kiai duduk bareng dengan kalian. Bukan mereka yang duduk bareng itu semua telah meneliti dan hakul yakin, enggak juga. Ya, sebagai umat muslim ya kita bersaudara nggak ada masalah. Jangan juga yang nggak duduk bareng dengan Kiai Haji Imanuddin ya berarti tidak setuju dengan tesisnya, nggak juga teman-teman ya. Di sini saya tekankan kenapa rata-rata itu ustadz-ustadz tidak masuk wilayah nasab, apa karena followernya jutaan, khawatir terbelah sehingga berpotensi pendapatannya berkurang. Mungkin teman-teman ya, satu sisi seorang Pak Haji Romai Rama yang sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali dakwah di masa muda hingga sekarang diruntuhkan dengan framing bahwa beliau hanya seorang pedangdut gara-gara nyenggol nasab. Dan itu polanya sama siapapun ustadz kita ya, apapun profesinya. Kalau coba-coba nyenggol nasab, framingnya sama seperti yang Pak Haji dapatkan. Hampir sama. Sebagai contoh ya teman-temannya. Apabila ada pelawak yang nyenggol nasab seakan-akan tidak pro terhadap Balawi.
mereka akan diruntuhkan statusnya sebagai ulama, sebagai pendakwah, hanya disematkan sebagai pelawak pada masa lalu. Sehingga kalau mereka masuk ya wilayah nasab, resikonya memang tinggi. Gampangnya cari aman saja, kita pun berhusnudon. Yang cari aman nggak ada masalah. Cuma menurut Kiai Haji Imanuddin yang sudah tahu, yang sudah paham, yang punya gelar kiai, ustadz, apabila diam saja itu berpotensi dosa. Menurut Kiai Haji Imanuddin teman-teman ya. Karena sudut pandangnya ini berkaitan dengan nasab Rasulullah. Sehingga kalau konten kreator seperti kita mengulas condong ya mendukung Kiai Haji Roma Irama, itu ada nilai positifnya seakan-akan ya kita memaksa nih Tuan Balawi untuk berpikir keras. Ya, itu kan positif banget tuh. Kita paksa mereka untuk memberikan bukti-bukti nyata bahwa mereka cucu Nabi. Itu kan bagus banget teman-teman ya. Challenge yang positif. Kita nggak benci. Sudah banyak Pak Haji Romai Rama bicara di publik ya teman-teman ya, di podcast. Ki Haji Manudin, Gus Abbas, Ki Haji Alawi, siapapun yang sekarang mengkoreksi nasab Balawi, tidak ada unsur kebencian. Namun karena yang dikoreksi ini benar-benar seorang cucu Nabi yang sudah lama, sudah merasakan suatu privilege dari umat Islam Indonesia, sudah diakui seakan-akan mayoritas mendukung, berat apabila beliau sendiri atau klannya membatalkan. Resikonya sangat tinggi menurut Kiai Haji Alawi yang kemarin diulas di podcast Romai Rama. Umat Islam akan marah. Sudah lama diakui, tiba-tiba mengaku bahwa mereka bukan cucu Nabi. Itu pun resiko. Namun yakinlah kebaikan umat Islam apabila asli diapresiasi, kalaupun tidak mungkin dimusuhin. Saya yakin. Umat Islam Indonesia dengan kulturnya itu sudah teruji, sudah terbukti, sangat baik, sangat ramah, mudah memaafkan. Ya, yang ngaku cucu Nabi, kalaupun enggak, mudah dimaafkan. Yang ngaku Nabi salah, mudah dimaafkan. Ya, bahkan yang ngaku Tuhan pun bisa jadi dimaafkan. Kalaupun dihukum penjara ya, artinya tidak ada hukum rimba di Indonesia. Umat Islam Indonesia sangat baik hatinya, sangat mulia. Buktinya apa? Pada masa lalu habaib yang nggak terkenal seperti sekarang ya, dunia medsos membuat mereka naik statusnya ya, dan diakui cucu Nabi secara mayoritas konon oleh umat Islam Indonesia, itu membuktikan umat Islam Indonesia sangat mulia hatinya tanpa harus meneliti apakah asli atau tidak. Perlu puluhan tahun. Jadi mereka ya sudah ikuti saja. Kalaupun bukan cucu Nabi, ketika masuk ya ke dalam ceramahnya, acara haulnya, itu kan juga dapat pahala teman-teman ya. Selama ucapan habaib itu mengandung ya kebaikan ya, mengandung ucapan-ucapan yang bersifat syariat, meluruskan akhlak dan sebagainya, itu bagus. Namun kalau umat Islam Indonesia dari dulu kritis, bukan kiimat yang sekarang menguji apakah nasab Balawi itu tersambung ke Rasulullah, sudah banyak mungkin. Namun kebaikan ulama kita, kebaikan ustadz kita, kebaikan kiai kita itu dibuktikan puluhan tahun. Sehingga baru Kiai Haji Imanuddin yang tujuannya pun baik meneliti nasab Balawi apakah tersambung ke Rasulullah atau tidak. Jadi kan teman-teman ya, Pak Haji Romai Rama dan beberapa tokoh yang mendukung konon penelitian Kiai Haji Imanuddin sangat beresiko tingkat tinggi di tingkat bawah ya. Dengan usia beliau, beliau yakin bahwa Kan Balawi bukan cucu Nabi Muhammad. Namun ya, ustadz-ustadz yang sekarang sudah paham, sudah punya popularitas, sudah tenar, walaupun jutaan, kita menginginkan mereka masuk bukan untuk mengadu domba, namun kepintaran mereka ya, status mereka sebagai S2, sebagai S3 itu sudah cukup ya, ingin memberikan suatu bukti bahwa mereka orang pintar. Apa salahnya luangkan waktu untuk meneliti dan berikan pemahaman kepada kita orang awam. Ternyata cerdik pandai kita peduli ya terhadap Rasulullah. Mungkin ada nih polemik nih yang berkaitan dengan Rasulullah ya, manusia paling agung di dunia. Tapi kalau mau cari aman ya mau izin teman-teman ya, itu hak mereka. Kita tidak perlu menghujat, mencela, kita sebagai muslim saling bersaudara. Demikian teman-teman ya, reaksi yang singkat dari saya. Semoga Pak Haji Romai Rama diberikan kesehatan selalu dan semoga dimudahkan dalam meluruskan nasab Balawi yang beliau hakul yakin tidak tersambung ke Rasulullah. Semoga ada titik temu counter yang positif dari klan Balawi sehingga dapat memberikan data-data terbarukan nggak apa-apa walaupun lama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.